enggak, besarkan saya. Oke, di sini dikatakan begini. Barang siapa mendurhakai Allah, oh ayat 15 ya dan 16 ya, sorry 14 gak usah. Yang mana pertegas 15 dan 16. yang mana yang Anda mau bahas? 15 dan 16 ya. Dan 16 Oh, silakan ya, enggak mau sampai 17-18 hanya mau 2 baris saja ya. Karena memang Quran itu kan enggak ini loncat-loncat kan. Siapa yang bilang loncat-loncat? Jangan di-mute. Ya, biarkan dia. Nanti saya tampol dia. Kenapa di-mute? Anda kan di sini posisi bertanya toh. Nah, ketika Anda selesai bertanya, saya menjawab toh. Oke, lanjut. Oke, di sini dikatakan begini. Dan para perempuan ini jamak kan satu doang. Dibaca aja, Pak. Enggak, ini jangan baca tafsirannya, Al-Qur'annya dibuka, Pak. Langsung aja ayatnya, Al-Qur'annya, ayat 14. Ini terjemahannya, terjemahannya. Apa terjemahannya? Ya, dan siapa para yang mendurhakai? Oh, kenapa? Terjemahannya silakan. Ya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Di mana, Pak? Hah? Di ayat berapa? Kenapa? Di ayat berapa kamu baca? Ini ayat terjemahannya. Nisa ayat 15 tuh dia baca tuh. Nah, tidak ada di situ para perempuan. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, jangan menipu lah. Coba kamu buka dulu. Kamu bisa open cam nggak? Baik. Kalau aku, Pak, enak sama aku ini kan. Saya gurunya pendeta. Saya gurunya Ustadz malah. Saya gurunya Ustadz. Silakan kalau Bapak gurunya Ustadz, silakan baca, Pak. Silakan, Pak. Gurunya Ustadz nggak bisa, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Ini 15 ya. 15 ya. Bahasa Indonesianya. Kalau cuma ngapal. Ya kan jangan mengatakan saya gurunya Ustadz nggak bisa baca. Silakan. Jangan santai aja, Pak. Kalau cuma ngapal-ngapalin doang. Ya silakan, Pak. Santai aja. Kenapa pindah lagi, Pak? Mau menipu? Kamu bisa. Silakan. An-Nisa ayat 15. Baca aja. Ini An-Nisa ayat 15. Ini silakan baca. Dan terhadap para wanita ya yang mengerjakan perbuatan keji, hendaknya ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka perempuan-perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Ini perempuan-perempuannya. Oke, sebentar. Ini masih An-Nisa 15 ya. Benar nggak sama? Betul. Oh, bentar, sabar. Bentar ya, An-Nisa 15 ya. Ini perempuan. Nih kita baca tafsirnya. Pak, jangan dulu ke tafsir, Pak. Lengkapi dulu bacanya 14, 15, 16. Oke. Anda kan posisi bertanya toh. Ya, 15 dikurung sampai terserah mau dikurung mau di apa, terserah. Silakan. Nanti kalau saya bertanya Anda mute ya. Ini ayat 16. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka berikanlah mereka biarkanlah mereka ya. Tunggu Allah. Jika mereka tobat gimana, Pak? Oke. Kamu tahu nggak di sini perbuatan keji apa? Dalbo, perbuatan keji apa yang mereka lakukan? Jangan gugup, Pak. Silakan. Perbuatan keji apa yang mereka lakukan? Saya tanya dulu. Silakan, Pak. Silakan. Perbuatan keji itu banyak, Pak. Bisa dikatakan homo? Iya, terserah. Mau ini apa itu namanya keji? Sama dengan Yesus dengan Paulus. Apa itu homoseksual? Apa itu Dalbo? Homoseksual itu apa homo? Iya, sama juga Yesus dengan Paulus lagi homo. Bentar dulu. Betul, itu keji. Jadi lanjut. Makanya jangan bertanya dulu, Pak. Silakan Anda narasikan dan berikan pertanyaan saya berdasarkan data itu. Nanti saya jawab. Ayat 15 ya, saya kembali ke ayat 15 tadi. Ayat 15 di sini lesbi itu yang lesbian nih.
lesbian itu dikurung sampai mati. Kenapa yang homo di ayat 16 tidak dikurung sampai mati? Saya tanya dulu ke Anda. Narasikan dulu Pak, nanti saya jawab. Iya, saya tanya, pertanyaan saya, kenapa di An-Nisa 15 perempuan-perempuan yang lesbi? Mau bertanya di 16-nya, bukan lagi yang perempuannya 15. Oke. 15 dan 16-nya. Bentar dulu. 16-nya, oke. Dengerin dulu. Makanya dinarasikan dulu, nanti Anda bertanya, berapapun pertanyaannya di situ, dasar itu nanti saya jawab. Dalbo, dengerin dulu. Kenapa? Jangan gemetar Pak, santai-santai aja lah. Bang Dabo, dia panik. Oh enggak, saya enggak panik. Santai aja lah, saya tahu kalian ini adalah cuplis, saya tahu. Ya silakan narasikan dulu lah. Nanti dengarkan saudara, cuplis tuyul gereja, dengarkan. Anda silakan narasikan. Nanti kau bertanya sama aku, silakan. Yang panik itu kalian. Kenapa kalian panik? Saya belum nanya, saya nanya nih ya. Kenapa di ayat 15 perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji, yaitu lesbianisme, nih, mana lesbianisme? Ini lesbianisme dikurung sampai mati, sedangkan di ayat 16 ya, An-Nisa ayat 16, yang homoseksual, perbuatan keji di homoseksual nih. Perbuatan keji ayat 16 yaitu homoseksual tidak dikurung sampai mati. Saya tanya dulu, ayo. Silakan jawab. Jadi yang dipertanyakan 16-nya ya. 15 dan 16. Oh, 15. 15 dan 16. 15 dan 16. 15 dan 16. Oke, kita bahas dulu 15-nya ya. Para wanita yang melakukan perbuatan keji. Keji itu apa? Kejinya di situ apa? Keji apapun saja itu termasuk lesbian tadi Pak ya. Kau miut, dijawab itu. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas perbuatan keji. Ya, dari 4 orang di antara kamu, apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Artinya tidak ada penyiksaan, hanya ditahan di dalam rumah. Luar biasa. Sampai menemui ajal, Tuyul gereja kan bertanya. Ya enggak? Ya. Tuyul gereja bertanya kan, di sini kan tidak ada terjadi penyiksaan kan, hanya ditahan di dalam rumah kan, betul nggak Pak? Anda baca, ditahan di dalam rumah sampai ajal menjemputnya, betul nggak Pak? Oke. Betul nggak? Dikurung di dalam rumah. Dikurung, tidak disiksa kan, hanya dikurung kan, ya kan? Paham kan? Luar biasa. Ya 16-nya, kita lari ke 16-nya. Oke. Ya, jika ada 2 orang di antara kamu yang melakukannya perbuatan keji, berilah dia hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Oke, kenapa yang homo tidak dikurung juga? Bertanya loh, posisi saudara ini bertanya loh. Iya, kenapa yang homo tidak dikurung juga? Paham nggak bertanya itu berarti menemui ajalnya, saya tanya. Sabar. Yang mana yang kamu bertanya tuh? Belum selesai. 15-nya tadi sudah saya jawab. 15-nya tadi saya sudah jawab. Dia dikurung di dalam rumah. Sabar, boleh nggak? Boleh nggak Kristennya sabar dulu? Boleh toh? Boleh toh? Minimal menjadi manusia semenit saja. Ini manusia bertanya. Belum selesai dijawab. Miut dulu. Dilepas. Sabar dulu deh. Sabar, boleh toh? Belum saya mirrorin ini kok kesurupan. Ya oke. Di 15-nya tadi kan sudah jelas. Ya, dikurung di dalam rumah sampai ajal menjemputnya, tidak disiksa. Pun sudah memberikan persaksian. Pun sudah memberikan persaksian. Sabar dulu lah, Kristen. Sabar dulu. Kan ini Anda kan posisi. Kan Anda posisi bertanya. Mana kenapa? Sabar. Kalau takut ditanya, saya nggak nanya, Pak. Kalau kamu takut ditanya, saya nggak nanya. Kalau takut ditanya, karena saya tahu kenapa Anda ini kesurupan. Saya tahu, takut saya tanya.
Karena nanti saya tanya ini sangat menyakitkan. Sakit pertanyaan saya. Oke. Ya, saya ulangin lagi. Nah, ini Ya, para wanita ini- yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Luar biasa bukan? Tidak disiksa kan? Hanya ditahan di rumah kan? Nah, di 16-nya, cuplisnya tadi bertanya di 16-nya, kita angkat lagi. Ya, jika ada 2 orang di antara kamu yang melakukannya perbuatan keji, berilah hukuman padanya kedua itu. Ya, jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Udah. Jadi ketika mereka bertobat ini, memperbaiki diri, maka tidak diberikan hukuman, ya. Takut banget. Nah, sudah, silakan Anda mengambil kesimpulan. Nanti saya bertanya ya, silakan. Nanti saya bertanya. Ya udah, jangan di-mute lagi Islam ya. Ya jangan takut Pak, jangan takut ditanya. Masa ngapain? takut? Saya ngapain takut? Muhammad, Ya, saya oke, berhadapan dengan silakan. Muhammad saya nggak takut. Gitu. Iya, jangan ngibul Pak. Sedangkan Tuhan aja kalian Ayat. bantai, apalagi Sabar Nabiku dulu. manusia Pak. Oh, Tuhan aja Nabi. kalian bantai. Iya, intinya Ya, Tuhan enggak? gua nggak ini. Ya, sudah, silakan Pak. Kalau takut ditanya bilang aja Ini Pak. buang lendir, Dalbo, takut ya. aku ditanya loh. Atau langsung saja saya merorin sabar, ya. sabar. Saya tanggapi ya. Langsung aja saya merorin. Saya tanggapi ya. Oh, silakan kalau mau Ya. tanggapi. Jadi 2 perempuan yang melakukan hubungan lesbi atau perbuatan keji itu dibutuhkan 4 orang saksi laki-laki, benar nggak? Karena persaksian 2 orang perempuan itu sama dengan 1 laki-laki, benar nggak? Halo. Enggak ada begitu, enggak ada bunyi begitu. Saya sudah menjawab. Anda bertanya, Itu ada apakah mereka. perempuan sabar? Anda bertanya di 15-nya seakan-akan perempuan ini disiksa, hanya dikurung di dalam rumah sampai Iya. ajal menjemputnya. Oke. Itu selesai, gampang Oke. kok. Kenapa silakan, yang kenapa yang 2 laki-laki homo yang di ayat 16 kenapa dilepas? Tidak ada dilakukan. Kenapa? Ketika dia, kan saya jawab tadi, jika ada 2 orang di antara kamu yang melakukannya perbuatan keji, sabar. Homo. Iya, mau homo mau apa? Enggak apa-apa, mau hombren Yesus saja homo Pak. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Nabi mau homo kok. Sabar, jangan kemana-mana Nabi, dek. Jangan kemana-mana. Kita Colok. kelarkan ini. Saya mau mirorin deh. Ya, ini sama 3 Saya mau orang. mirorin deh. Ini Kelarkan ditunggang dulu sama. ini. Nanti saya mirorin ya. Jika ada 2 Jangan orang di macam-macam antara kau anjing, kamu ya. yang melakukan perbuatan keji, berilah hukuman kepada keduanya. Terus dilepas. Jika keduanya Dilepas. bertobat Dilepas. dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Oke, dilepas Allah bukan? adalah Maha menerima taubat lagi Oke. Maha penyayang. Iya. Hmm. Ayat 5. Takut ditanya, takut ya. Ya wajar lah. Ayat 15 Namanya Kristen, Panik, penjilat panik, pantat gereja. Mana bilang Allahmu ini. Kalau takut ditanya, bilang aja Pak Dalbo. Aku takut ditanya Dalbo. Nah, sekarang saya mirorin langsung ya. Oke. Saya Ayat mirorin 15 kenapa Oh, dikurung masih di sampai situ, mati? masih di situ. Oke, nggak apa-apa lah. Betul. Silakan Pak. Ayat 15 kenapa dikurung sampai mati sedangkan ayat 16 yang melakukan homo diizinkan untuk bebas. Saya tanya dulu. Siapa Udah bilang dijawab, diizinkan untuk bebel bebas? nyoran. Nah, Loh, saya 15 itu dikurung sampai mati loh. Iya. Gimana sih 15 kamu ini? ya? Ingat 15 ya. Jika 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, berilah hukuman kepada keduanya, betul? Ayat berapa itu? Betul? Ayat berapa? Jika keduanya bertaubat, Ayat ini berapa, bertobat. Dalbo, Jika Dalbo? keduanya bertobat dan memperbaiki diri, berilah mereka
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ayat 15 nggak bertobat. Yang ayat 15 nggak bertobat, saya tanya dulu. 16-nya paman, 16-nya. Iya, itu ayat Anda pertanyakan 15 dengan 16. Yang saya tanya ayat 15 bertobat nggak? Itu dua perempuan yang lesbi. Saya tanya dulu. Tante, apa? Yang ayat 15 memang kerjaanmu itu nggak bertanya bertobat. ya, silakan. Ya. Sudah dijawab. Mana? Takut nggak apa-apa itu kalau mereka takut. bertobat nggak? Diberikan saksi 4 orang itu bertobat nggak mereka? Nggak bertobat, kan tidak dinarasikan di situ bertobat. Nanti di 16-nya dinarasikan bertobat. Ini tujuannya apa? Memberikan saksi. Kenapa sih tante? Apa memberikan 4 saksi nih? Tante, kalau takut ditanya bilang Ya, loh, aku takut loh Dalbo, nanti kamu bongkar loh ajaran cuplisku. Sekarang langsung aja saya mirorin di 2 Samuel 12 nomor 11. Ini Tuhan apa germo? Ya, beginilah firman Tuhan, wawasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu, dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Tuhan, ini hukumannya kok enak. Iya, jadi itu adalah hukuman kepada Raja Daud. Jawab ini. Jawab. Kenapa Tuhanmu ini memberikan hukuman enak? Kenapa? Memberikan bini orang kepada laki-laki lain untuk diwik-wik. Silakan Pak, dijawab. 2 Samuel 12 nomor 11. Silakan Pak. Silakan. Iya, jadi itu hukuman terhadap Raja Daud karena dia ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan, dibaca baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Wawasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Ya, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini firman Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan kepada Raja Daud. Kenapa Tuhanmu ini mengambil bini orang lain, lalu bini orang ini diberikan kepada laki-laki lain? Memangnya nggak ada hukuman yang lain, Pak? Silakan. Iya, jadi itu hukuman terhadap Raja Daud yang sudah mengambil istri orang, dia bersinah, makanya itu dia harus menerima hukumannya, termasuk keluarga-keluarganya juga, anak istrinya juga menerima hukuman. Di mana? Ini orang korban, Pak. Korban ini. Dia korban, diambil suaminya, ditipu, masuk di medan perang, dibunuh di medan perang, istrinya diambil setelah diintip-intip oleh kakek Tuhan. Kan kakek Tuhan ini kan, Daud itu kakek Tuhan kan, mengintip orang mandi, istri orang mandi, Pak. Cuma persoalannya di sini, Pak, yang kita bahas ini 2 Samuel 12 nomor 11 ini. Umar ngintipin istrinya Muhammad. Sabar. Saya nggak bertanya hukumannya, Pak. Saya nggak bertanya hukumannya. Ya. Ini pantas nggak Tuhan mengambil bini orang lalu memberikan kepada laki-laki lain untuk ditindih, Pak? Ini firman Tuhan loh. Jadi firman Tuhan ini membiarkan persinahan. Tuhan sendiri yang melakukan persinahan. Lagi berak gitu, Bang. Coba, kenapa Tuhanmu ini memberikan hukuman kepada makanya Pak, dijawablah, Pak. Dijawablah. Ini Dalbo kan? Kok dijawab itu, Pak. Ini saya pertanyakan, itu firman sama dengan Tuhan di ini. Anaba 33. Anaba 33 Iya, itu dijawab lah, Pak. Masa ke Al-Quran melulu? Allah itu germo memberikan perempuan yang bergadis-gadis. Dijawab lah, Pak. Dijawab. Kenapa Tuhanmu ini mengambil bini orang, lalu bini orang ini ditiduri dengan laki-laki lain, gitu loh. Kalau Anda mengatakan ini hukuman bagi Daud, ya oke lah, hukuman bagi Daud. Laki-laki ini yang tidur dengan istri Daud, enakan laki-laki inilah.
Ini. Ya. Itu dulu, kau buka dulu itu 2 Samuel 12 nomor 11, Pak. Kapan mau bertanya ini? Menganyam dulu. Cobalah, Pak. Kau tanya melulu, tante. Tante. Kau jawab dulu itu. Kau jawab itu, tante. Dari tadi bertanya. Saya pertanyakan, Pak. Kok Tuhan? Ya sabar dulu, Pak. Kok Tuhan mengambil istri orang? Lalu istri orang ini disuruh tidur dengan laki-laki lain, Pak. Kenapa itu, Pak? Kenapa Coba Pak dijelasin. Dijelasin, jangan nangis ya, Pak. Ini baru 1 ayat loh. Belum saya tunjukkan ya. Kalau dia malu, guys, saya tunjukkan lagi. Kita di sini nggak ada menghujat ya. Ini data loh, makanya di Kristen ini, bebas zina karena dosanya ditebus katanya oleh anak manusia dengan mati tergantung. Oke. Muhammad aja Kabar, Pak. Kalau di Kristen itu nggak ada hukum zina. Ya, Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka apa, Pak? Sekalipun mereka berzina. Jadi tidak ada hukuman, Mbak, di Kristen itu tentang zina. Baca lagi. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka pesundal. Mereka pesundal sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Ini sundal-sundal bakti. Kapan, Bapak? Ajaran kasih. Kemana tuyulnya? Tuyul, jangan lari, Tuyul. Tuyul, kok lari? Sok bijak, tentang kiri, dongo. Lama-lama tergampar kau ini. Ajaran kasih.